Assalamualaikum teman-teman, saya Denovita Mayangsari dari kelas 5B, Prodi D4, Keuangan dan Perbankan, Politeknik Negeri Samarinda. Kali ini saya akan membahas bab 6 tentang hukum perburuhan. Yang pertama, terdapat beberapa istilah yang beragam dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan, yaitu ada kata buruh, pekerja, karyawan, pegawai, kuli, tenaga kerja, majikan, dan pengusaha. Buruh sering dipakai sebagai sebutan untuk kelompok tenaga kerja yang sedang memperjuangkan program organisasinya. Buruh sejak dulu diidentikan dengan pekerjaan kasar, pendidikan rendah, dan penghasilan yang rendah pula. Istilah pekerja dalam praktek sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja seperti pekerja kontrak, pekerja borongan, pekerja harian, pekerja honorer, dan pekerja tetap. Pekerja memiliki pengertian sangat luas, yakni setiap orang yang melakukan pekerjaan, baik di dalam hubungan pekerja maupun swakerja. Karyawan, yakni orang yang berkarya atau bekerja yang lebih diidentikan pada pekerjaan non-fisik. Sifat pekerjaannya halus dan tidak kotor. Istilah pegawai adalah setiap orang yang bekerja pada pemerintahan, yakni pegawai negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Istilah buruh terdapat dalam 4 buah undang-undang, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang pengawasan perburuhan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyamakan istilah buruh dengan pekerja. Lalu istilah tenaga kerja. Istilah tenaga kerja yang mengandung pengertian lebih luas lagi, meliputi pejabat negara, pegawai negeri sipil atau militer, pengusaha, buruh, swapekerja, pengangguran, dan lain-lain. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Istilah tenaga kerja mengandung pengertian bersifat umum, yakni setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun untuk masyarakat. Pengertian tersebut belum jelas menunjukkan status hubungan kerjanya. Istilah buruh. Secara khusus, Halim memberikan pengertian buruh atau pegawai adalah bekerja pada atau untuk majikan atau perusahaan, imbalan kerjanya dibayar oleh majikan atau perusahaan, secara resmi, terang-terangan, dan kontinu mengadakan hubungan kerja dengan majikan atau perusahaan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk jangka waktu tidak tertentu lamanya. Istilah tenaga kerja dan pekerja. Istilah tenaga kerja digunakan baik di luar dan di dalam hubungan kerja, sedangkan pekerja khusus di dalam hubungan kerja. Berarti setiap pekerja sudah pasti tenaga kerja, tapi setiap tenaga kerja belum tentu pekerja. Istilah majikan dan pengusaha. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957, bahwa majikan ialah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh. Hukum ketenagakerjaan memiliki unsur-unsur, yaitu serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis. 2. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antar pekerja dan pengusaha atau majikan. Yang ketiga, adanya orang bekerja pada dan di bawah orang lain dengan mendapat upah sebagai balas jasa. Yang keempat, mengatur pelindungan pekerja atau buruh, meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja atau buruh, dan sebagainya. Hukum ketenagakerjaan tidak mencakup pengaturan, yaitu swapekerja.
kerja dengan tanggung jawab atau resiko sendiri. Yang kedua, kerja yang dilakukan untuk orang lain atas dasar kesukarelaan. Dan yang ketiga, kerja seorang pengurus atau wakil suatu organisasi atau perkumpulan. Selanjutnya, asas tujuan dan sifat hukum ketenagakerjaan. Tercatat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektor pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi dan asas adil dan merata. Lalu tujuannya, berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Lalu yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Lalu sifatnya, hukum ketenagakerjaan bersifat privat atau perdata. Yang kedua, hukum ketenagakerjaan bersifat publik. Yang ketiga, hukum ketenagakerjaan bersifat imperatif. Dan yang keempat, hukum ketenagakerjaan bersifat fakultatif. Lalu selanjutnya, pengaturan operasional hukum ketenagakerjaan. Menurut Osman, terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu mengatur masa sebelum bekerja atau pre-employment, yang kedua masa sebelum bekerja dari employment, dan yang ketiga masa setelah bekerja post-employment. Lalu selanjutnya, unsur hubungan kerja. Yang pertama, adanya pekerjaan tercatat pada pasal 1601 A KUH Perdata dan pasal 341 KUH Dagang. Yang kedua, adanya perintah orang lain yang tercatat pada pasal 1603B KUH Perdata. 3. Adanya upah yang tercatat pada pasal 163B KUH Perdata dan terbatas waktu tertentu karena tidak ada hubungan kerja berlangsung terus-menerus. Lalu yang terakhir, berdasarkan jangka waktunya, perjanjian kerja dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dan yang kedua, perjanjian kerja waktu tertentu. Cukup sekian video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.